Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun kompetensi dasar kita yaitu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu makna hak asasi manusia? Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan beberapa fakta berikut ini. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Artinya, tidak dibenarkan seseorang menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawanya sendiri. Apabila perbuatan itu dilakukan, maka dia akan menerima hukuman dari negara. Yang kedua, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Bahkan negara-negara yang pernah dijajah itu selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Semua negara di dunia ingin hidup merdeka, lepas dari belenggu penjajahan. Kemudian yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, baik itu lahir maupun batin. Tidak ada orang yang ingin hidup sengsara. Semuanya ingin hidup bahagia. Tentu, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, seseorang melakukan berbagai usaha agar hidupnya bisa sejahtera dan bahagia. Pada diri manusia selalu melekat tiga hal. Yang pertama hidup, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga kebahagiaan. Tiga hal ini melekat pada diri manusia. Tidak ada yang ingin dirampas hidupnya, tidak ada yang ingin dirampas kebebasannya, dan tidak ada yang tidak ingin bahagia. Semuanya ingin bahagia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga hak tersebut wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, dan juga dilindungi. Menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak tersebut, maka manusia tidak bisa hidup layaknya sebagai manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi, begitu seseorang dilahirkan ke dunia, maka hak-hak asasi manusia itu akan melekat pada dirinya. Yang kedua, hak asasi manusia itu bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status maupun latar belakang, baik itu suku bangsa, gender, maupun agama, dan lain sebagainya. Jadi, dia berlaku di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi, hak asasi manusia itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Dia melekat dalam diri seseorang. Kemudian yang keempat, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapat semua hak-hak yang harus diterimanya. Jadi tidak bisa seseorang hanya mendapatkan sebagian haknya, kemudian sebagian diserahkan kepada yang lain. Tidak bisa. Jadi semua orang itu berhak untuk mendapatkan semua hak-haknya tanpa terkecuali. Baik,
Selanjutnya, makna kewajiban asasi manusia. Kalau sebelumnya kita bicara mengenai makna hak asasi manusia, selanjutnya adalah makna kewajiban asasi manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari dua gambar yang ada, kita lihat ini merupakan gambar gotong royong atau kerja bakti. Gotong royong atau kerja bakti adalah salah satu contoh kewajiban. Artinya, salah satu kewajiban kita adalah misalnya menjaga lingkungan dan membersihkannya. Jadi, kita tidak hanya berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, udara yang bersih, tetapi juga kita berkewajiban menjaga kebersihan tersebut. Seperti dua gambar yang ada ini. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak ulangi, secara sederhana, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu kewajiban. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Bapak ulangi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, supaya hak seseorang dapat terpenuhi, maka dia harus melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang akan mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang harus dia selesaikan. Misalnya, seseorang akan mendapatkan upah sebagai haknya setelah dia melaksanakan pekerjaan yang merupakan kewajibannya. Demikian. Ya, demikian yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.